eh, soal nomor 26 itu adalah soal ekonomi mikro. Nah, ini sebenarnya bukan soal di level pengantar, tetapi untuk intermediate microeconomics, tepatnya di materi imperfect competition, oligopoli. Nah, tetapi saya nanti akan coba jelaskan bahwa soal ini terdapat kesalahan, lebih tepatnya tidak jelas informasinya seperti itu. Oke. Coba kita lihat aja soalnya. Ceritanya ada pasar oligopoli itu yang terdapat dua perusahaan. Nah, kita mesti tahu oligopoli yang ada dua perusahaan itu kita sebut dengan duopoli ya. Memiliki kurva permintaan atau inverse fungsi permintaan sebesar P sama dengan 20 min Q, di mana Q adalah total produksi dari kedua perusahaan ini. Nah, dengan asumsi kedua perusahaan memproduksi barang dengan biaya produksi nol, atau marginal cost-nya sama dengan nol misalnya ya, uh, average cost-nya sama dengan nol juga ya, berarti dia sama sekali tidak mengeluarkan biaya dalam memproduksi barang seperti itu. Nah, maka yang menjadi pertanyaan itu adalah maka hubungan produksi antara kedua perusahaan ini yang tepat adalah bagaimana? Nah, sebenarnya ini kalau dikatakan biaya produksi itu sama dengan nol, itu sebenarnya bisa kita sebut harusnya marginal cost itu sama dengan nol ya. Tapi sebenarnya kalau kalau dia ada, kita mesti membedakan antara marginal cost, zero marginal cost dengan zero cost ya. Kalau zero cost itu artinya sama sekali total cost sama dengan nol. Nah, ini bisa terjadi kalau dia itu misalnya pasar monopoli ya. Eh, Oligopoli juga memungkinkan, tapi biasanya zero cost tuh monopoli ya. Dia itu ceritanya menguasai suatu sumber daya di mana dia sama sekali nggak perlu keluar biaya sama sekali. Tetapi sebenarnya jarang ya zero cost, biasanya zero marginal cost. Nah, kalau zero marginal cost itu biasanya total cost sama dengan fixed cost. Jadi kan gini, di jangka pendek itu kan total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost seperti itu. Oke. Nah, berarti ketika dikatakan zero marginal cost, itu berarti variable cost-nya yang sama dengan nol seperti itu. Tetapi fixed cost-nya tetap ada. Nah, tapi di soal ini intinya dikatakan biaya memproduksi barang sama dengan nol. Berarti kita bisa bilang total cost nol, itu berarti marginal cost dan average cost itu sama dengan nol. Nah, soal nomor 26, ini jawaban yang benar adalah opsi E, tetapi saya akan mengatakan bahwa jawaban C itu juga bisa benar. Tergantung dari asumsinya, karena sebenarnya oligopoli itu atau duopoli itu ada tiga model besar yang dipelajari ya, berdasarkan Nicholson, baik edisi 11 maupun 12 ya. Oligopoli itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu model Bertrand, lalu ada model Cournot, dan model Stackelberg. Oke. Nah, kenapa saya bilang soal ini sebenarnya kurang tepat? Karena ada dua jawaban yang benar, tergantung dari modelnya. Ya, misalnya kalau seandainya model oligopoli atau duopoli yang digunakan itu mengacu kepada model Cournot, maka jawaban C itu yang benar, seperti itu. Tetapi jika seandainya model asumsinya yang digunakan itu adalah model Stackelberg, maka jawaban yang benar itu bukan C tetapi E. Nah, padahal di kunci jawaban itu jawabannya mengacu kepada E. Nah, kalau model Bertrand itu nantinya kondisinya akan sama seperti pasar persaingan sempurna pada saat keseimbangan. Nah, saya akan jelaskan tiga model sekaligus ya. Kenapa? Karena siapa tahu ujian kedepannya model itu sudah lebih jelas dan barangkali kalian dihadapkan dengan tiga opsi jawaban. Bukan tiga opsi jawaban, lebih tepatnya kalian tidak tahu jawaban yang mana, terus kalian coba tiga model, maka kalian akan cari tahu mungkin mana yang jawabannya sesuai dan mungkin itu model yang digunakan pada soal tersebut. Nah, pada model Bertrand itu sebenarnya sama kayak pasar persaingan sempurna ya. Dia itu keseimbangannya saat pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu kan harga sama dengan marginal cost ya. Nah, fungsi harga itu 20 min Q, sedangkan marginal cost-nya itu sebesar 0. Berarti 20 min Q sama dengan 0, berarti Q sama dengan 20. Oke, jadi perlu kita ketahui kalau di model Bertrand, output yang dihasilkan di pasar itu sebesar 20 unit. Nah, karena ada duopoli, berarti Q ini dibagi menjadi Q1 plus Q2, seperti itu. Nah, pada saat keseimbangan, Bertrand itu ada tiga kemungkinan keseimbangan. Keseimbangan pertama itu ketika kedua market dibagi atau tersplit sama rata
di mana Q1 sama dengan 10 dan Q2 itu juga sama dengan 10. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah baik perusahaan satu maupun perusahaan dua itu menetapkan harga yang sama, yaitu sebesar marginal cost yang sebesar 0, seperti itu. Tetapi bagaimana kalau seandainya asumsi ini tidak tercapai? Kan kita tahu juga harga paling rendah itu sebesar 0, nggak mungkin negatif. Nah, bisa jadi ada kemungkinan P1, ya, jadi perusahaan satu itu ngeset harga sebesar marginal cost, yaitu sebesar 0, sedangkan perusahaan kedua itu ngeset harga di atas marginal cost, atau di atas 0. Maka yang terjadi, karena dia seperti Bertrand ini persaingannya sangat ketat, seperti pasar persaingan sempurna, maka kita juga mesti tahu bahwa model Bertrand ini asumsinya banyak ya, termasuk asumsi zero transportation cost dan perfect karena perfect mobility dia zero transportation cost dan barangnya identik. Ya, kalian bayangkan sebagai konsumen, kalau kalian misalnya pergi ke suatu toko yang bersebelahan, berarti kan sebenarnya datang ke toko A dan toko B itu sama aja tetap, dan kita pasti akan mencari harga termurah sekalipun selisihnya itu mendekati 0. Kita cari yang paling murah. Maka apa yang terjadi jika perusahaan satu itu menetapkan harga terendah, yaitu sebesar marginal cost atau sebesar 0, sedangkan perusahaan dua itu menetapkan harga lebih tinggi dari perusahaan satu. Maka yang terjadi adalah perusahaan satu itu akan menguasai seluruh pasar. Ya, jadi Q1 sebesar 20 dan Q2 itu tidak menguasai pasar sama sekali atau sebesar 0 unit, seperti itu. Karena konsumen akan merespon untuk membeli barang di perusahaan pertama. Tetapi kejadiannya akan berbeda kalau perusahaan kedua yang melakukan hal seperti itu, ya, di mana perusahaan kedua ngeset harga sebesar marginal cost dan perusahaan satu ngeset harga di atas marginal cost. Maka yang terjadi, seluruh output di pasar itu akan dikuasai oleh perusahaan kedua, sehingga perusahaan kedua menguasai 20 unit dan perusahaan satu itu tidak menguasai apapun atau 0 unit. Oke. Nah, model Bertrand ini tidak ada opsinya di A sampai E, dan ini model yang jarang dipakai karena memang dalam kehidupan nyata model Bertrand ini hampir kita tidak pernah temui gitu. Yang lebih sering ditemui itu adalah Kuno dan Stackelberg. Nah, mana yang lebih sering antara Kuno dan Stackelberg? Jawabannya tergantung industrinya, ya. Tapi yang jelas inti dari model Kuno dan model Stackelberg itu sebenarnya terletak dari actionnya. Kalau Kuno itu actionnya secara simultan atau secara bersamaan. Jadi bisa kita bilang perusahaan satu dan perusahaan dua itu memainkan aksinya ya dengan secara bersamaan. Artinya mereka saling tidak dapat melihat apa yang akan dilakukan oleh perusahaan lawannya, atau mereka akan memainkan aksinya bersamaan. Jadi murni aksinya itu memang dipengaruhi oleh outcome yang mereka peroleh itu tergantung dari pemain lain, tetapi aksi yang mereka pilih itu tidak tergantung dari apa yang akan dipilih oleh pemain lain. Kenapa? Karena mereka mainnya bareng. Ya, ibaratnya kalau kalian sweet dengan Adil, dengan teman kalian nggak bisa tahu kan sebenarnya dia itu ngeluarin gunting, batu atau kertas. Ya, karena simultan ya, kalian harus keluarinnya barengan gitu. Kalau sweetnya itu nggak simultan ya kita pasti bisa menang, karena kalau kita udah tahu teman kita misalnya keluarin gunting, ya berarti kita jangan keluarin kertas, jangan keluarin gunting juga. Karena kalau keluarin kertas kita kalah, keluarin genting kita seri, maka kita harus keluarin batu sebenarnya. Ya, itulah gambaran simultan. Berbeda dengan sekuensial. Kalau sekuensial itu berarti dia tidak simultan atau terpisah. Nah, berarti di model Zuckerberg atau sekuensial itu intinya misalnya duopoli, ya, berarti dari dua perusahaan tersebut ada yang maju duluan. Nah, ada yang jadi leader. Itu yang kita sebut dengan first mover advantage. Jadi mereka yang menjadi leader yang bergerak duluan itu mendapatkan manfaat, ya. Dia menguasai pasar lebih besar daripada followersnya, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan cara mencari model Kuno dan model Zuckerberg. Ya, kalau di model Kuno ini ini sebenarnya bukan untuk pengantar, jadi memang matematiknya lumayan. Ya, pertama-tama kan P-nya sama dengan 20 min Q besar. Nah, Q besar itu kan adalah Q1 plus Q2. Nah, berarti bisa kita ubah P sama dengan 20 min Q1 min Q2. Nah, simpelnya adalah untuk model Kuno kita mencari MR dan MC seperti biasa. Ya, kan TR1 itu adalah P besar dikali Q1 kecil. Ya udah, kita tinggal kalikan ini, ya. Awal mulanya kan P adalah fungsi dari Q besar. Nah, ini kita ubah menjadi P fungsi dari Q1 dan Q2. Gitu. Nah, P yang mengandung fungsi Q1, Q2, ini kita kalikan Q1 untuk mendapatkan TR1, sedangkan untuk mendapatkan TR2 itu dikalikan dengan Q2.
Seperti itu. Jadi kita nanti dapat TR1 dan TR2. Lalu untuk mencari MR1 dan MR2 itu mudah. Caranya kita cukup menurunkan total, kalau MR1 berarti kita turunkan secara parsial TR1 terhadap Q1. Kenapa turunan parsial? Karena ada pada TR1 itu ada Q2-nya. Jadi bisa kita sebut ini secara game teori ya. Penerimaan perusahaan satu itu tidak hanya ditentukan dari output yang mereka jual sebesar Q1, tetapi juga ditentukan oleh lawannya sebesar Q2. Oke? Jadi output lawan itu akan menentukan total revenue kalian. Oke. Nah, begitu pula untuk TR2 juga ditentukan oleh Q1 di mana marginal revenue-nya juga masih ditentukan oleh Q1. Oke. Jadi nanti akan dapat MR1 dan MR2. Lalu bagaimana cara mencari outputnya ya? Berarti kita mesti tahu aturan maksimisasi profit itu tercapai ketika marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Berarti untuk perusahaan pertama MR1 itu harus sama dengan MC1, sedangkan perusahaan kedua itu harus MR2 sama dengan MC2, seperti itu. Nah, tinggal masukin aja MR1-nya sekian sama dengan 0, MR2-nya sekian sama dengan 0. Nanti kalian akan dapat persamaan Q1 sama dengan 10 min 0,5 Q2 ketika MR1 sama dengan MC1. Lalu ketika MR2 sama dengan MC2, kalian akan mendapatkan persamaan Q2 sama dengan 10 min 0,5 Q1. Nah, dari informasi Q1, Q2 ini kita bisa mencari besarnya Q1 dan Q2 ketika modelnya itu Cournot model. Nah, berarti caranya kita melakukan substitusi ya. Karena kita tahu Q1 sama dengan Q1 itu sama dengan 10 min 0,5 Q2. Ini secara game teori kita tulisnya adalah best response firm 1 ditentukan oleh perusahaan kedua, seperti itu. Kalau ini best respon perusahaan kedua ditentukan oleh pemain pertama, seperti itu. Oke. Nah, kita tinggal substitusikan unsur Q2 di Q1 di sini, itu substitusikan ke sini. Nah, nanti kita dapat Q1 itu adalah 10 dikurang 0,5 kali 10 kurang 0,5 ke 1, buka kurung tutup kurung, Q1 sama dengan 5 kurang 0,25 ke 1, sehingga 0,75 Q1 sama dengan 5. Nah, berarti Q1-nya itu sebesar 6,67. Nah, begitu pula juga dengan Q2-nya nanti akan menemukan sebesar 6,67. Nah, jadi itu adalah cara untuk mencari outputnya, karena barangkali nanti soalnya yang ditanya adalah berapa output yang dihasilkan oleh oligopoli ini. Nah, meskipun nggak ditanya model, nggak dikasih tahu modelnya Cournot atau Stackelberg, tetapi kalau ada jawaban itu, berarti ada kemungkinan soal itu mengacu pada model Cournot, seperti itu. Di mana perusahaan satu dan perusahaan kedua bergerak secara simultan. Nah, opsi itu akan benar di opsi C ya, yang mengatakan bahwa perusahaan satu memproduksi barang sama banyak dengan perusahaan kedua. Nah, tetapi ternyata bukan opsi C yang dipilih, tetapi opsi E. Nah, sebenarnya soal ini bisa diprotes seharusnya karena tidak jelas kan model Cournot atau model Stackelberg. Tetapi apa yang kira-kira bisa membenarkan bahwa dia adalah model Stackelberg? Sebenarnya hal yang bisa membenarkan adalah karena model Stackelberg itu sifatnya sekuensial atau bukan simultan, jadi dia bergerak secara terpisah. Nah, dalam kehidupan nyata sangat sering perusahaan itu bergerak itu sekuensial ya, karena umumnya dalam suatu perusahaan oligopoli itu ada yang menjadi leader. Nah, yang namanya leader dia membuat keputusan duluan dan follower itu hanya ngikut aja. Jadi itu mungkin yang bisa menjadi pembenaran kenapa nomor 26 sekalipun tidak ditulis model oligopoli Stackelberg, tetapi dia menggunakan model Stackelberg seperti itu. Oke. Nah, apa yang membedakan antara model Stackelberg dengan model Cournot? Yang membedakan adalah kita misalkan perusahaan pertama itu sebagai leader, maka langkahnya itu bukan seperti ini. Ya, langkahnya itu yang pertama kita buat MR2 sama dengan MC2. Oke. Jadi kalian kerja tahapan pertama itu mungkin masih sama seperti ini, tapi yang membedakan kalian bikin dulu MR2 sama dengan MC2. Jadi karena firm 1 sebagai leader, maka kita melakukan maksimisasi profit perusahaan kedua itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan perusahaan 1 udah gerak duluan istilahnya. Jadi perusahaan 2 tinggal ngikut aja. Dan respon terbaik dia adalah ketika Q2-nya itu memaksimumkan profit perusahaannya. Nah, lalu nanti bakal dapat Q2 dalam Q1. Nah, intinya harga itu hanya dipengaruhi oleh Q1. Kenapa? Karena firm 1 itu sebagai leader, jadi harga tidak ditentukan oleh followers. Nah, berarti Q2 yang mengandung Q1 ini dimasukkan ke persamaan harga. Kan persamaan harga itu 20 min Q1 min Q2.
Nah, Q2-nya kan sekarang mengandung Q1. Nah, ini substitusikan ke sini. Nanti dapat 20 min Q1 dikurang, buka kurung 10, kurang 0,5 Q1, tutup kurung. Maka kita dapat fungsi harga di pasar itu 10 min 0,5 Q1. Ya, jadi harga hanya dipengaruhi oleh Q1, di mana firm 1 itu sebagai leader. Nah, berarti marginal revenue satunya adalah 10 min Q1. Nah, dan maksimisasi profit tercapai ketika MR1 sama dengan MC1, ya berarti 10 min Q1 sama dengan 0, maka dapatlah Q1-nya itu 10. Lalu kalau kita masukkan Q1 ke persamaan Q2, maka kita akan dapat Q2-nya sebesar 5. Berarti pada model Zuckerberg terbukti Zuckerberg duopoly itu perusahaan satu akan memproduksi barang 2 kali lipat lebih banyak daripada perusahaan dua, ya, di mana perusahaan satu lah yang memimpin industri seperti itu. Ini berlaku kalau asumsinya adalah fungsi linear seperti ini ya. Tapi kalau fungsi non linear dia nggak berlaku ya. Dan berdasarkan hasil pembuktian ini terbukti bahwa perusahaan satu memproduksi barang 2 kali lipat lebih banyak dari perusahaan dua. Sekalipun tidak dikasih tahu bahwa perusahaan satu itu sebagai leader, tetapi kita sudah bisa mengasumsikan yang namanya perusahaan satu itu sebagai leader dan perusahaan kedua itu sebagai follower. Jadi itu alasan mengapa opsi yang dipilih adalah opsi E, tetapi saya tetap menyarankan kalau mendapatkan soal seperti ini sebenarnya teman-teman juga bisa memberikan kritikan sehingga soal ini sebenarnya bisa dianulir seperti itu. Oke. Semoga penjelasan nomor 26 yang cukup panjang ini karena juga bukan materi pengantar, teman-teman bisa terima dengan baik.